Selamat pagi, sahabat BPHN. Selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini, mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. 30 menit bersama saya, Asyah Budiarti, penyuluh hukum ahli muda, dalam segmen Legal Case. Baik, sahabat BPHN, kali ini saya akan mengupas tuntas terkait dengan permasalahan hukum yang telah kami terima melalui konsultasi online, yaitu dengan tema waspadai penipuan pinjol ilegal. Sahabat BPHN, di era disrupsi digital terkait teknologi yang berkembang pesat saat ini, membuat masyarakat dituntut untuk lebih pandai di dalam memfilter informasi yang tidak terkena dampak secara signifikan. Nah, artinya apa? Masyarakat dituntut harus lebih mempertimbangkan berita-berita yang masuk melalui media teknologi digital. Baik, sahabat BPHN. Nah, kaitannya dengan perkembangan informasi dan teknologi yang saat ini sangat dinamis dan sangat berpengaruh terhadap gaya hidup masyarakat. Nah, ini sangat tinggi, apalagi kita harus dapat mengimbangi dan lebih bijak di dalam menyikapi segala sesuatu dan menyikapi segala sesuatu yang berbentuk kebutuhan secara material atau finansial seperti itu, sahabat BPHN. Dan kali ini seperti fenomena yang mungkin banyak sahabat BPHN sering mendengarnya, yaitu istilah lebih besar pasak daripada tiang. Nah, ini mendorong masyarakat untuk mendapatkan suatu dana segar yang instan atau praktis. Nah, ini menjadi problematika di tengah-tengah masyarakat, sehingga kita harus sebagai masyarakat pun kita harus melihat, mempertimbangkan apakah secara bijak, artinya ketika kita menyerap informasi penawaran khususnya dari pinjaman online semisal seperti itu, artinya kita harus bijak di dalam melihat kebutuhan kita secara produktif dan bukan bersifat konsumtif tentunya. Baik, sahabat BPHN, setidaknya yang saya mendapat informasi yang data terkini dari Satgas Waspada Investasi atau disingkat SWI, dalam fintech ilegal terdapat setidaknya ada 85 platform online atau pinjol yang masuk ke data-data yang sudah masuk ke data statistik Satgas Waspada Investasi atau SWI per Februari 2023. Ini menambah daftar panjang kasus, bukan kasusnya, artinya ini adalah menambah daftar panjang pinjol ilegal yang tidak resmi di Indonesia tentunya. Nah, ini merupakan fintech teknologi atau financial technology. Ini merupakan innovation in financial service. Sebagaimana menurut The National Digital Research Center atau yang disingkat NDRC, bahwa fintech merupakan suatu inovasi pada sektor finansial yang mendapat sentuhan teknologi secara modern. Nah, ini menarik nih, sahabat BPHN, terutama dalam era-era saat ini, di era-era digital. Dan menurut peraturan Bank Indonesia sendiri mengatur fintech itu di dalam Peraturan nomor 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial pada pasal, dan disebutkan di dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa teknologi finansial adalah penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk layanan teknologi dan atau model bisnis baru serta dapat berdampak pada stabilitas modern saat ini tentunya. Stabilitas sistem keuangan dan atau efisiensi, kelancaran, dan keandalan sistem pembayaran di dalam teknologi informasi seperti itu, sahabat BPHN. Fintech sendiri merupakan penerapan teknologi untuk peningkatan terhadap pelayanan jasa, perbankan, dan keuangan yang biasanya ditangani oleh
startup atau perusahaan rintisan seperti itu, sahabat BPHN. Dengan menggunakan teknologi berupa perangkat lunak atau software, di sini biasanya melalui komputerisasi dan juga melalui proses pembayaran yang memungkinkan konsumen untuk melakukan kegiatan finansial lainnya. Nah, sahabat BPHN, dalam materi kali ini kita akan membahas terkait dengan kasus pinjol ilegal. Artinya kasus ini sudah kami terima, kasus yang dikirim oleh masyarakat secara langsung, yang kami terima melalui email laman website resmi BPHN, yaitu bphn.go.id dan lsc.bphn.go.id. Nah, pertanyaan-pertanyaan seputar pinjol ilegal ini saya rangkum, dan pertanyaannya kurang lebih sebagai berikut, dan nanti kita akan menjawab sesuai dengan aspek yuridisnya. Oke, sahabat BPHN, pertanyaannya seperti ini. Saya baru saja terjerat permasalahan pinjaman online dan sudah masuk ke dalam tahap gagal bayar. Nah, untuk pinjaman online ilegal, mereka sendiri melakukan pengancaman secara verbal, bahkan meminta foto saya untuk dikonsumsi demi kebutuhan seksnya. Dan juga debt collector mengancam akan menyebarluaskan foto-foto tersebut ke kontak-kontak klien, lalu kemudian mengancam akan melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh debt collector tersebut, dan terakhir juga mengancam akan melaporkan ke kepolisian bahwa dianggap yang bersangkutan ini mencuri uang perusahaan. Nah, clear di sini jelas bahwa saat ini dalam kondisi tidak membayar, tapi mereka terus melakukan hal-hal debt collector melakukan pengancaman, melakukan penyebaran foto tanpa seizin klien seperti itu, penerima pinjaman seperti itu. Dan pertanyaan tersebut kami poin-poinnya itu pertanyaan-pertanyaan yang memang sifatnya general, dan poin-poin pertanyaan yang disampaikan oleh klien, sahabat BPHN, yang pertama terkait dengan ada nggak sih dasar hukum pinjaman online. Nah, sahabat BPHN, bahwa pinjaman online tentunya memiliki dasar hukum karena negara selalu hadir di sini ketika mengikuti perkembangan zaman apalagi di titik nilai-nilai di masyarakat, yang seharusnya negara juga pun selalu melihat bagaimana permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat. Dan tujuan peraturan ini pun juga untuk memberikan perlindungan kepada konsumen atau penerima pinjaman. Nah, OJK sendiri sudah mengeluarkan 2 peraturan terbaru, yaitu yang pertama adalah peraturan nomor POJK nomor 10 POJK .05 tahun 2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi, dan yang kedua peraturan OJK nomor 6 POJK .07 tahun 2022, yaitu poinnya adalah di sini tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, lebih kepada memberikan aturan terkait dengan jasa keuangan dan masyarakat itu sendiri. Oke, baik sahabat BPHN. Lalu kemudian pertanyaan yang kedua dari klien menanyakan bahwa bagaimana sih jika saya mengetahui perjanjian pinjaman online itu sah atau tidak ya, seperti itu. Nah, mungkin sahabat BPHN banyak juga yang bertanya-tanya, pinjaman online ini perjanjiannya bagaimana ya? Itu kan perjanjian secara elektronik seperti itu. Artinya apa? Kita harus selektif melihat klausul perjanjian di dalam perjanjian elektronik tersebut. Nah, sebagai masyarakat pun kita harus jangan asal seperti supaya cepat-cepat approve, jadi melewatkan saja klausul perjanjian dan hanya menganggap bahwa langsung tanda tangan saja agar mungkin ini lebih cepat, karena memang sifatnya lebih praktis dan tidak ada juga jaminan seperti itu. Artinya dapat diketahui di dalam perjanjian pinjaman online adalah berbentuk dokumen elektronik, sahabat BPHN. Nah, di dalam
klausul terdapat hak dan kewajiban antara si pemberi pinjaman atau yang disebut dengan kreditur dengan penerima pinjaman atau debitur. Nah, itu pun ada juga terkait dengan termin, ada juga termin pengembaliannya seperti apa, termasuk besaran bunganya seperti apa, interest rate-nya bagaimana, ingkar janji atau one prestasi atau penalti. Nah, seperti itu sahabat BPHN. Artinya persyaratan mungkin ini harus lebih aware ya ketika kita dihadapkan dengan penawaran peminjaman, apalagi kita sedang butuh-butuhnya dana yang sifatnya produktif, artinya kita butuh dana urgent, tapi memang kepentingan memang untuk lebih kepentingan mungkin untuk usaha ataupun untuk biaya-biaya lain yang sifatnya utama. Nah, seperti itu. Nah, di situ kita untuk menghindari kondisi one prestasi, nah atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan kelegalitasan pinjol itu sendiri, kita harus melihat betul-betul, saya sarankan betul-betul melihat bagaimana klausul perjanjiannya, seperti itu sahabat BPHN. Lalu kemudian secara sah telah diatur juga pada peraturan pelaku usaha jasa keuangan nomor 6 tahun 2022 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan, khususnya di dalam pasal 28 PUJK. Nah, di dalam pasal tersebut menyusun perjanjian produk dan atau layanan PUJK dilarang menyalahgunakan keadaan calon konsumen dan atau konsumen. Dan di dalam pasal 29 pun di ayat 1 menyatakan bahwa PUJK wajib melakukan konfirmasi pemahaman ke calon konsumen atas klausul perjanjian sebelum calon konsumen menandatangani perjanjian tersebut. Nah, artinya apa nih? Di dalam ayat 1 sudah menekankan bahwa si pemberi pinjaman atau dalam hal ini fintech legal maupun fintech legal yang pasti yang sudah berizin, yang sudah terdaftar dan berizin oleh OJK. Nah, perusahaan fintech ini pun memberikan dan harus menjelaskan secara detail klausul perjanjiannya seperti apa kepada si debitur, seperti itu. Lalu yang poin kedua yaitu PUJK memberikan waktu tenggang ya, waktu yang cukup kepada konsumen untuk memahami klausa perjanjian yang disampaikan sebagaimana di dalam ayat 1 tadi. Lalu yang ketiga, ayat 3-nya itu menyatakan bahwa konfirmasi pemahaman klausula perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib dituangkan dalam dokumen atau media lain yang dapat digunakan sebagai alat bukti. Nah, ini artinya apa, sahabat BPHN? Artinya ketika kita sudah menandatangani sebuah perjanjian, artinya di situ adanya perikatan, adanya kontrak. Nah, sifatnya apa? Ketika terjadi suatu saat atau suatu waktu terjadi permasalahan kaitannya dengan prestasi yang memang kewajiban prestasi tidak dijalankan seperti itu, atau one prestasi, ingkar janji seperti itu. Nah, artinya apa? Itu dapat menjadi barang bukti otentik ketika diajukan gugatan ke pengadilan, seperti itu sahabat BPHN. Baik, dan pasal selanjutnya pun diatur juga di pasal 31 di dalam ayat 1 dalam hal terdapat perubahan ketentuan yang mempengaruhi perjanjian mengenai produk dan atau layanan dari PUJK wajib menginformasikan kepada konsumen. Nah, ini clear ya, di dalam ayat 2-nya informasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib memberitahukan kepada konsumen paling lama itu 30 hari serta sebelum berlakunya perubahan ketentuan atas produk dan atau layanan dari PUJK 30 hari sahabat BPHN. Dan selanjutnya di ayat 3, dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai penyampaian informasi terkait perubahan atas produk atau layanan, jangka waktu pemberitahuan berubah mengikuti ketentuan atas produk dan atau layanan yang berlaku. Dan kewajiban yang ayat selanjutnya di ayat 4,
kewajiban jangka waktu menginformasikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tadi dapat dikecualikan apabila yang pertama ditetapkan oleh pemerintah atau otoritas. Nah, yang B-nya, yang kedua, perubahan acuan penetapan harga yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian dalam acuan itu sendiri. Yang ketiga, disepakati pelunasan, negosiasi dan perubahan tersebut dituangkan di dalam adendum perjanjian. Dan di dalam pasal 5 juga menyatakan bahwa dalam hal konsumen tidak menyetujui perubahan setelah dilakukan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2, konsumen pun berhak mengakhiri penggunaan produk atau layanan fintech itu sendiri, yaitu dan itu diberikan hak seperti itu sebagai konsumen atau sebagai debitur. Lalu kemudian di pasal 4, di pasal 6-nya, dalam hal konsumen sudah diberikan waktu sebagaimana dimaksud di dalam ayat 2 dan konsumen tidak menyampaikan konfirmasi ke PUJK, artinya menganggap konsumen menyetujui perubahan tersebut. Baik sahabat BPHN, perjanjian hutang piutang pun diatur di dalam KUH Perdata yang kita ketahui. Mungkin beberapa sahabat BPHN sudah banyak mendengar terkait dengan hutang piutang ini dasar hukum di dalam hutang piutang, yaitu di KUH Perdata sendiri menyatakan bahwa perjanjian hutang piutang didasarkan perikatan atau perjanjian yang didasarkan kesepakatan para pihak. Tentunya seperti itu sahabat BPHN, kesepakatan kedua belah pihak yang dan itu pun yaitu antara peminjam atau debitur dan pemberi pinjaman atau kreditur dalam hal ini memiliki ikatan keperdataan. Artinya persetujuan perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak dan berlaku sebagai undang-undang. Mungkin sahabat BPHN ada yang mengetahui terkait dengan klausul ini, dan ketika kita sepakat artinya itu menjadi undang-undang, berarti sah, legal, seperti itu sahabat BPHN. Lalu kemudian dalam hukum perikatan, persetujuan perjanjian yang dibuat secara sah berlaku para pihak tersebut harus dilaksanakan pastinya dengan itikat baik atau good faith. Nah, sebagaimana tertera di dalam pasal 1338 KUH Perdata, yaitu yang menyebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Nah, persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, artinya seperti itu, antara si kreditur maupun debitur, seperti itu. Lalu kemudian dengan alasan-alasan yang ditentukan pastinya oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikat baik. Baik sahabat BPHN, sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan dari klien konsultasi dari masyarakat langsung, saya ada sedikit informasi bahwa sahabat BPHN jika ingin mengetahui update kegiatan seputar penyuluhan hukum dan kegiatan-kegiatan lain, sahabat BPHN dapat dukung atau support terus nih dan ikuti akun sosial media BPHN yang meliputi di Instagram di @bphn_Kemenkumham, akun Twitter @bphn_Kumham, lalu di Facebook BPHN Kemenkumham, dan subscribe YouTube BPHN juga di BPHN TV channel official. Oke, next kita lanjutkan ke sahabat BPHN ke pertanyaan berikutnya yang dipertanyakan oleh masyarakat, yaitu terkait dengan apakah ada aturan hukum yang bisa menjerat pelaku pengancaman atau dalam hal ini. Tadi kan disebutkan bahwa klien itu menyebutkan bahwa debt collector mengancam dan bahkan menyebarkan foto untuk disebarkan ke orang dan untuk kebutuhan, mohon maaf, seksnya. Nah, di sini pun pastinya sudah
ada aturan yang mengatur terkait dengan hal tersebut. Dan sahabat BPHN perlu ketahui bahwa debt collector yang sudah diatur juga lebih kepada yang ditentukan bahwa debt collector pun diatur di dalam peraturan Bank Indonesia, yaitu khususnya di dalam pasal 191 menegaskan di ayat 1-nya dalam Undang-Undang PBI nomor 23 tahun 2021 yang menyatakan bahwa dalam melakukan penagihan, penyedia jasa atau PJP wajib menjamin bahwa penagih utang baik yang dilakukan sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, sahabat BPHN, apabila di luar konteks dia tidak melakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang terkait di dalam peraturan PBI tersebut, maka dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, baik sahabat BPHN, aturan hukum yang bisa menjerat pelaku ini, pengancaman ini, itu terdapat di dalam KUH Pidana di dalam pasal 369 ayat 1 menyebutkan bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruh dan sebagiannya milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam pidana penjara paling lama 4 tahun. Paling lama 4 tahun. Nah, artinya di sini ada sanksi hukum, ada jerat hukumnya seperti itu, sahabat BPHN. Lalu kemudian pelaku pengancaman bisa dipidana penjara paling lama 4 tahun. Untuk itu pun dapat dikenakan sanksi karena itu melalui media online, artinya melalui media elektronik, artinya juga pun penyebarluasan foto pelaku dapat dikenakan sanksi di dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik, seperti itu sahabat BPHN. Oke, di dalam Undang-Undang ITE sendiri nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, di dalam pasal 45B menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang berisi ancaman-ancaman, kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun, sahabat BPHN, dan denda paling banyak 750 juta rupiah. Nah, ini kita pun harus hati-hati di sini ketika kita mencoba untuk meminjam ke legal seperti itu, ke fintech lending legal. Nah, di sini pun mungkin ada ketika kita memiliki perjanjian yang memang di sini dengan pengajuan tenor sekian ternyata kita ada keterlambatan pembayaran, lalu kemudian adanya penagihan yang memang disampaikan ke kita, lalu ketika ada unsur-unsur pidana di situ, ketika penagih hutang atau dalam hal ini debt collector sendiri menagih dengan cara-cara yang tidak sesuai, artinya tidak sesuai dengan aspek hukum, artinya di sini ada unsur-unsur pidana. Apabila terbukti, kita dapat, sahabat BPHN dapat melaporkan langsung ke kepolisian seperti itu. Kemudian terkait dengan hutang piutang dapat dilihat di dalam perspektif HAM juga. Artinya apa? Di sini HAM pun turut peran di dalam mengatur terkait dengan hutang piutang. Nah, di dalam HAM sendiri, dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM, pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa tidak seorang pun atas putusan pengadilan boleh dipidana
pidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan. Nah, untuk pemenuhan suatu kewajiban utang. Kita sahabat BPHN, ketika kita meminjam di fintech legal seperti itu dan kita memang mengalami adanya keterlambatan pembayaran. Nah, keterlambatan pembayaran itu sendiri nantinya juga pun kita akan di reminder atau diingatkan kembali oleh penagih, oleh pihak fintech untuk pembayaran kewajiban kita. Artinya di sini ketika kita tidak mampu untuk membayar, mungkin kita harus lebih proaktif untuk melihat atau mediasi atau negosiasi kepada perusahaan fintech tersebut untuk mendapatkan suatu keringanan seperti itu sahabat BPHN. Dan ini dimungkinkan, dan ini juga pun ketika kita dihadapkan dengan kondisi tersebut, apabila kita tidak dapat membayar pun di dalam perspektif HAM mengatur kita tetap dianggap ya kita tidak dalam hutang piutang itu sendiri masih ada toleransi untuk mereschedulkan mungkin seperti itu dengan tenor yang panjang gitu, tapi tetap kewajiban kita tetap harus dijalankan seperti itu sahabat BPHN. Baik, selanjutnya di dalam pertanyaan selanjutnya yang klien kirim terkait dengan pinjol ilegal, di sini bagaimana sih ciri-ciri pinjaman legal OJK dan apakah mereka berhak untuk seperti melakukan kekerasan yang saya katakan bahwa ketika debt collector itu menagih hutang itu melakukan kekerasan alih-alih dengan jasa pelayanan instruksi dari perusahaan fintech itu sendiri, perusahaan fintech itu sendiri, pelaku usaha tersebut menyatakan bahwa itu sudah dikuasakan kepada debt collector untuk penagihan, walaupun itu ketentuannya itu harusnya sesuai dengan PBI tadi gitu loh. Artinya di sini kita harus melihat dari ciri-ciri pinjol legal dan pinjol ilegal. Bagaimana pemisahan antara kriteria mana sih yang kita bisa perhatikan bahwa ini pinjol ini dianggap adalah ini pinjol legal dan ini selanjutnya pinjol ini adalah pinjol ilegal. Nah, ciri-cirinya adalah yang bisa kita ketahui sahabat BPHN. Yang pertama, kita harus fokus kepada melihat bagaimana status di OJK-nya. Yang pertama, status di OJK-nya. Jika pinjaman online legal itu pastinya sudah terdaftar dan berizin di OJK. Tapi pengecualian tapi ketika pinjol ilegal pastinya saya pastikan juga itu tidak mungkin terdaftar dan berizin OJK. Seperti itu sahabat BPHN. Lalu kemudian kita melihat aplikasinya seperti apa. Nah, jangan buru-buru tergiur nih sahabat BPHN ketika kita butuh dana cepat, praktis, dan nggak bertele-tele, mungkin seperti itu, asumsinya kan seperti itu. Artinya ketika kita dihadapkan dengan pinjaman ke bank, itu mungkin banyak banyak aturan-aturan yang memang harus kita lengkapi, data-data yang harus kita lengkapi, baik konvensional maupun syariah itu sendiri. Tapi ya itu tadi, tapi lebih aman ketimbang kita harus ke fintech lending atau peer-to-peer lending seperti itu atau pinjol. Nah, kita di dalam aplikasi pun kita harus melihat seperti apa. Ketika aplikasinya itu di pinjol legal itu, aplikasi terdapat bahwa itu sudah tertera adanya terdaftar di Play Store, semisal seperti itu, atau mungkin ada logonya, logo OJK seperti itu. Nah, tapi ketika kita bicara pinjol ilegal itu tentunya tidak terdaftar di dalam Play Store ataupun tidak ada logo OJK di situ seperti itu. Baik sahabat BPHN, selanjutnya yaitu metode penawarannya. Metode penawarannya seperti apa? Nah, biasanya kalau pinjol legal itu penawarannya itu promonya itu ada di iklan-iklan resmi seperti itu. Lalu kalau pinjol ilegal pastinya menggunakan broadcast atau pesan
pesan WhatsApp yang melalui short message service atau SMS yang kita ketahui, dan itu random sekali. Artinya ya kita harus selektif sebagai masyarakat seperti sahabat BPHN. Lalu kemudian apa? Nah, kita lihat di sini di dalam pinjol legal itu lebih melihat memperhatikan kelengkapan dokumen-dokumennya. Nah, di situ kan banyak dokumen perjanjiannya seperti apa yang tadi sudah disebutkan, bahwa perjanjian klausulnya jelas, clear, ada hak dan kewajiban seperti itu. Apabila di pinjol ilegal, di situ lebih cenderung sangat mudah, sangat meyakinkan, bukan meyakinkan ya, sangat menggiurkan. Tapi di balik menggiurkan, di situ ada unsur-unsur pidana, mungkin seperti itu. Dan artinya di sini kita harus betul-betul cross check terlebih dahulu sebelum kita approve gitu, sebelum kita tanda tangan atau menyetujui. Jadi proses pengajuan pinjamannya seperti itu. Walaupun sangat mudah, kita harus juga bisa melihat ini jelas clear ya. Kalau orang tuh kadang-kadang berpikir, oh ini lebih praktis, lebih simple, lebih cepat di approve gitu. Tapi ternyata di behind the scene gitu ya, ternyata setelah berjalannya pinjaman tersebut ada bunga-bunga yang over gitu. Artinya bunga-bunga yang ditetapkan OJK di dalam pinjol itu sendiri kan sudah ditetapkan di AFFI sebesar 0,4. Nah, tapi kalau pinjol ilegal, nah itu kita ya flower to flower, apalagi ketika sudah kena denda dan gagal bayar seperti itu, sahabat BPHN. Nah, itu bisa jadi artinya kita mendapatkan bunga yang fantastis per hari, misalnya bisa 1 atau 2% seperti itu, sahabat BPHN. Oke, lalu kemudian domisili, alamat dan kontak perusahaan itu clear ya, sahabat BPHN, jelas di dalam fintech lending, peer-to-peer lending itu atau pinjol legal itu alamatnya jelas. Nah, legalitasnya jelas, perusahaannya jelas. Nah, berbadan hukum. Dan ketika kita bicara pinjol ilegal, nah pastinya entahlah perusahaannya mungkin bisa fiktif atau tidak jelas, bahkan bisa dibilang tidak ada seperti itu. Oke, baik sahabat BPHN. Nah, seperti yang saya jelaskan dari awal sampai akhir, sahabat BPHN, mungkin inilah yang saya sampaikan materi terkait dengan waspadai pinjol ilegal atau fintech peer-to-peer lending ilegal. Meskipun ada yang legal, kita pun juga harus aware dengan adanya informasi-informasi yang masih kita harus aware terhadap apa sih ini yang legal, mana sih yang ilegal gitu, seperti itu. Nah, sahabat BPHN, sebagaimana yang telah tadi saya sampaikan, saya juga memiliki tips-tips agar kita tidak terpengaruh dengan fintech lending, peer-to-peer lending ilegal. Yaitu tipsnya apa, sahabat BPHN? 2P, 2M, 2P, 2M. Artinya apa? Yang pertama adalah pelajari dulu. Apanya yang dipelajari? Syarat ketentuan perjanjiannya, pinjaman online seperti apa. Yang kedua adalah pertimbangkan lagi 2 kali, pertimbangkan lagi berkali-kali kalau perlu. Untuk apa? Untuk melakukan pinjaman itu sifatnya, apakah kita perlu pinjam ketika kita hanya sifatnya konsumtif? Saya rasa ya bisa ditahan-tahan dulu seperti itu, apalagi ketika kita sudah terjebak di dalam pinjol ilegal. Nah, yang ketiga, mengecek perizinan di dalam platformnya seperti apa, di dalam ojk.go.id. Lalu kemudian melaporkan jika terjadi permasalahan ke pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian. Oke, baik sahabat PPHN. Baik sahabat PPHN, dengan cara spesifik langkah-langkah yang dilakukan masyarakat untuk terhindar dari praktek pinjaman online ilegal adalah untuk tidak mengklik tautan dan menghubungi kontak yang ada di SMS atau WhatsApp penawaran pinjaman online cepat tanpa agunan. Jika menerima tawaran pinjaman online seperti ini, untuk segera menghapus atau memblokir. Nah,
nomor dan mengecek kembali legalitasnya. Seperti itu di https patrolicyber.id dan info@cyber.polri.go.id atau melaporkan ke Satgas Waspada Investasi untuk pemblokiran ke waspadainvestasi@ojk.go.id atau mengadukan ke kontak aduan konten @kominfo.go.id. Sebelum mengajukan pinjaman kepada pinjol, ada baiknya masyarakat juga mengunjungi situs resmi atau situs legalnya laman website OJK di ojk.go.id. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pengecekan dengan menggunakan kanal yang disediakan OJK, mulai dari kontak 157, nomor WhatsApp-nya di 081 157 157 3 kali. Oke, dan email konsumen ojk@ojk.go.id dan waspadainvestasi@ojk.go.id. Baik. Saat ini BPHN juga, informasi sedikit sahabat BPHN, saat ini BPHN juga sedang menyelenggarakan LDCC, yaitu Legal Development Content Creator, sebuah kompetisi konten ini, edukasi hukum bagi pelajar, mahasiswa, praktisi hukum, juga analis hukum dan penyuluhan hukum. Oke, baik sahabat BPHN, jika ingin, kembali lagi saya ingatkan, jika ingin mengetahui semua kegiatan kita, update kegiatan BPHN, baik penyuluhan hukum dan lain-lain, maka sahabat BPHN dapat support terus sebanyak-baik dan follow sebanyak-banyaknya, dan ikuti akun sosial media BPHN melalui Instagram @bphn_kemenkumham, akun Twitter @bphn_kumham, Facebook BPHN Kemenkumham, dan subscribe YouTube kami BPHN TV Official. Oke sahabat BPHN, ini kita akhiri legal case kali ini. Mungkin di next ada legal case yang continue, karena kontinuitas segmen kami nanti akan ada lagi dengan materi-materi berbeda. Sampai jumpa di acara BPHN Talks di segmentasi legal case selanjutnya. Terima kasih.